Semua negara itu berdaulat dan semua negara yang berdaulat punya hak mencetak uang atau money issuer. Jadi ada nggak hal yang membuat Indonesia bisa kekurangan rupiah? Tidak ada, karena kapanpun kita bisa cetak rupiah. Tidak akan pernah Indonesia kekurangan rupiah. Kalau kekurangan dolar, iya kita ada masalah urusan dengan dolar karena kita bukan dolar issuer atau penerbit dolar. Sekali lagi, kalau rupiah mungkinkah kita kekurangan? Sekali lagi jawabannya tidak mungkin. Jadi bagaimana bisa kita berhutang di dalam membangun negara ini? Kan geblek itu namanya kalau pejabat otaknya terprogram dengan doktrin-doktrin bahwa nanti kita inflasi lah, IMF marah lah, nanti jatuh nilai rupiah lah. Sekali lagi, perlu mungkin kita jelaskan. Selama cetak uang ada proyeknya, maka tidak akan ada inflasi. Sekali lagi, di dalam mencetak proyek tadi ada syaratnya. Ada 3. Nomor 1, proyeknya harus menggunakan produk dalam negeri 100%. Kedua, proyeknya harus produktif, memiliki kedalaman 10 atau 12 lapis. Dimana misalnya kita membangun jalan tol, besinya, semennya buatan Indonesia, SDM-nya Indonesia, truk angkutannya, traktor, backhoe, crane, semua buatan Indonesia, bahan bakarnya pun buatan Indonesia. Nanti isinya juga kendaraan Indonesia, jangan isinya wuling, cangan, ya jadi infrastruktur Cina kalau kayak gitu. Lalu yang diangkut pupuknya pabrik Indonesia, furniturnya kayu Indonesia, buatan pabrik Indonesia, ke pelabuhan untuk ekspor. Nah, itu baru mantap untuk ekspor. Jadi untuk membangun setiap proyek terbitkan surat IOU. Bener-bener IOU, saya menghutangin kamu, di mana negara nanti print money untuk membiayai proyek tersebut berbasis surat IOU. Dan terakhir, ini yang nomor 3, hukum mati yang korupsi uang tersebut, di mana dalam 5-7 tahun dana pembiayaan tersebut harus balik ke bank sentral tanpa kurang 1 lembar pun rupiah biru tersebut. Mengenai hukuman mati koruptor, ini kayaknya berlawanan dengan semangat peniadaan korupsi yang pernah didengungkan pemimpin bangsa sewaktu 2014 dulu. Sekarang melempem dengan perubahan revisi Undang-Undang KPK. Sedih saya. Kita semua yang punya hati pasti mengerti mengapa KPK dilemahkan. Karena kita tahu banyak politikus Senayan keganggu KPK. Para politikus yang membeli rakyat modalnya mahal dan sulit balik modal kalau pakai KPK kemarin. Buktinya 6 pemimpin partai disikat KPK, 100 kepala daerah dan kelembagaan sampai kementerian semua terjerat KPK kemarin. Dan yang terbanyak adalah anggota dewan yang katanya terhormat di pusat atau di daerah. Lebih dari 200 kasus disikat KPK. Karena itu KPK kalau kiprahnya kayak gitu harus dilemahkan oleh para oligarki, oleh para politisi, dan oleh para plutokrasi. Oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan jalannya pemerintahan. Politikus tikus adalah politikus penuh konspirasi. Plutokrasi adalah kelompok orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan. Benteng penahan 3 kelompok manusia tadi hanya Pak Presiden Jokowi. Sekali lagi, penahan oligarki, penahan politisi konspirasi, dan penahan lajunya plutokrasi berkuasa adalah Pak Presiden Jokowi. Kepada siapa lagi selain beliau? Sekarang ketua KPK dari polisi. Semoga berani menghukum mati politisi konspirasi yang merugikan negeri. Ini semua demi proyek yang bisa dibiayai dengan printing money. Sekali lagi, salam tangis Ibu Pertiwi. Semoga KPK ke depan lebih berani menghadapi oligarki, plutokrasi, dan politik. Siapa itu? Xi Jinping, yang biasa disebut Big Daddy Xi. Kita semua pasti sudah tahu bahwa kekuasaan Xi Jinping lebih sakti dari Mao Zedong karena Xi Jinping presiden Cina seumur hidup. PKC, Partai Komunis Cina, adalah penguasa tunggal pemerintahan. Negara ini hanya punya satu partai, yaitu PKC, Partai Komunis Cina. Anggotanya lebih dari 100 juta orang yang mengendalikan 1,4 miliar penduduk Cina. 60% adalah sarjana S2, pintar-pintar, dan membangun karirnya semua dari bawah. Tidak terkecuali Xi Jinping. Tahun 1973 berempat dia mendaftar sebagai anggota Partai Komunis Cina. Dan hingga saat ini keempatnya masih bersahabat dan posisinya semua adalah di Politbiro, lembaga tertinggi di Partai Komunis Cina. Xi merupakan pendukung Deng Xiaoping di masa krisis, yaitu di tahun 1989 pada saat peristiwa Tiananmen terjadi. Kebijakan obor One Belt One Road 2013 adalah karya Xi Jinping. Dia ingin mengikat dunia ke satu arah, semua ke arah
arah Beijing. Dan ketika dia menjabat sebagai ketua Partai Komunis Cina, hingga saat ini dia sudah menghukum lebih 1 juta orang anggota Partai Komunis Cina yang tertuduh korupsi. Xi Jinping tahu sekali di dalam menjalankan MMT, Modern Monetary Theory, maka proyek dan uang tadi tidak boleh dikorupsi. Karena itu Cina dari tahun 90-an yang hanya negara miskin 30 tahun kemudian menjadi negara nomor 2 terkuat di dunia dan negara nomor 1 perdagangan yang tertinggi di dunia. Saya sangat terkejut dengan disahkan revisi Undang-Undang KPK yang diframing seakan-akan ada Taliban di dalam KPK, karena itu KPK harus dilemahkan. Ini bagi saya konspirasi politikus Senayan. Nggak gitu kalau mau menegakkan dan memberi kekuatan agar korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Kasihan Pak Jokowi yang terjepit. Nggak dukung keputusan politisi tersebut, maka dia tidak dapat dukungan di Senayan. Tapi sungguh hati kecil Pak Jokowi ingin korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Namun dia bingung karena KPK harus dilemahkan. Ini niatnya politikus Senayan yang memojokkan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau ingin korupsi hilang, di mana korban terbanyak pasti politisi Senayan, maka caranya adalah tambah kekuatan KPK. Dan saya setuju pimpinannya seperti sekarang adalah dari Polri. Kasih kekuatan, kalau perlu yang ketangkep tangan, hukum mati. Tapi usia KPK jangan sampai panjang, hanya 10 tahun saja, hanya sampai tahun 2029. Kita tiru Xi Jinping, tebas 1 juta koruptor boleh, tapi jangan ikut obor Cina. Emang kita nggak ada nyali apa cetak uang seperti Cina? Emang kita takut sama IMF? Kan Indonesia katanya berdaulat. Ayo kita mulai lobby Amerika. Sekali lagi tentang korupsi, KPK itu di ad hoc-kan saja 10 tahun saja. Setelah itu kembalikan ke Bareskrim. Tak perlu ada 2 lembaga bersihkan korupsi. Tapi sekarang selama 10 tahun KPK dikuatkan. Tujuannya adalah koruptor hukuman mati. Jadi kita leluasa printing money. Gitu baru Indonesia jadi berdaulat, bebas korupsi dan proyek semua jalan.